Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para jemaah salat zuhur yang saya hormati, melanjutkan kajian rutin yang kita laksanakan setiap ba'da zuhur selesai. Ini dikasih jadwal hari Kamis ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, walaupun sekalimat dua kalimat, ada yang nyangkut jadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat menambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian, di dalam kitab Nasha'ihul Ibad itu diterangkan, innallaha, sesungguhnya Allah, katama sittatan, Allah merahasiakan 6 hal yang tidak ada yang tahu kecuali Allah. Yang pertama, katama ridha fi ta'atin, Allah merahasiakan ridhonya di dalam taatnya. Wa katamal ghadaba fi ma'siyatin, Allah merahasiakan murkanya di dalam maksiatnya. Maksiat yang mana yang menyebabkan kita dimurkai oleh Allah, enggak ada yang tahu. Wa katama awliya'ahu fi ma bainan nas, Allah Subhanahu wa taala merahasiakan walinya, kekasihnya di tengah-tengah manusia. Mengapa dirahasiakan? Agar kita saling menghormati satu dengan yang lain, agar kita saling mohon doa. Jangan-jangan orang di depan saya ini waliyun min awliyaillah, atau kita kenal dengan walinya Allah. Saudara-saudara sekalian, artinya kita ini orang baik atau tidak baik memang sesuatu yang gaib. Makanya tidak boleh kita sombong merasa kita paling bersih, kita paling suci, orang lain banyak dosa. Itu nggak boleh, tidak boleh. Mengapa para jemaah sekalian? Karena ini sesuatu yang gaib, karena dikaitkan dengan akhir hidup kita. Kita ini husnul khotimah atau su'ul khotimah, dan ini sampai hari ini nggak ada yang tahu kan. Saya mati dengan bawa iman atau tidak, nggak ada yang tahu. Cuma rata-rata matal mar'u ala ma'asha, seseorang itu akan mati sesuai dengan kebiasaan waktu hidupnya. Kalau di ahli ibadah, insya Allah dia akan husnul khotimah. Makanya di dalam kitab hikam itu diingatkan begini, idza aradta an ta'rifa qadraka indahu fanzur fi ma dha yuqimuka. Kalau kamu ingin mengetahui kadarmu, mengetahui posisimu di sisi Allah, di samping Allah, di dalam pandangan Allah, kita ini orang baik atau tidak, kan begitu kan? Ya, termasuk ketika kita ada di dalam rahim ibu, ketika kita umur 40 3 kali 120 hari baru ditetapkan itu bikat bi rizki wa ajali, ditetapkan rezekinya, ajalnya, apakah kita termasuk orang yang beruntung atau orang yang celaka, ahli surga atau ahli neraka. Itu sudah tertulis. Ya sampai hari ini gaib. Sampai hari ini tidak ada yang tahu. Cuma kalau ingin tahu, tanda-tandanya di sini disebutkan, kalau kamu ingin tahu posisimu, kadarmu di sisi Allah, maka fanzur, perhatikan, fi madza yuqimuka. Hari ini saya dengan Bapak di mana? Apa jalannya orang min ahlil khair, orangnya ahli kebaikan? Apakah jalannya orang ahlil jannah? Atau sebaliknya, naudzubillah, min ahli syarr atau min ahli nar? Maka fanzur fi madza yuqimuka. Saya tidak bisa meramal, iya. Saya tidak tahu pasti, iya. Tapi kalau saya ingin tahu orang ini baik di sisi Allah atau tidak, sedang apa dia? Kalau sedang sholat, orang baik. Udah rajin berpuasa, orang baik. Karena apa? Wa fi muawadati syiyam, di saat ada orang rajin berpuasa Senin Kemis misalnya, dalalatun alal iman, menunjukkan hatinya ada iman. Jadi kalau saya melihat ada orang misalnya Pak,
ahli sholat berjamaah semacam ini, ya Allah, di tengah-tengah kesibukan bekerja ya, disempatkan sholat berjamaah, luar biasa ini. Maka saya pastikan orang-orang begini ini adalah orang baik. Ya termasuk para jemaah sekalian, kalau sudah wafat, biasanya di kampung-kampung ya, di Jakarta itu ustadz-ustadz itu kalau sudah selesai melaksanakan sholat jenazah ya, biasanya ditanya atau ada tasyhid atau persaksian, ishadu, saksikanlah, kan begitu. Itu apa bahasa Arab suka-suka ustadz itu, ishadu bi anna hadzal mayit min ahlil khair, gitu kan ya. Jawab itu khair. Ishadu, saksikan bahwa mayit ini min ahlil khair. Khair apa khair? Khair. Saya itu nanya dari mana ini? Ternyata para jemaah sekalian memang ada hadisnya. Mara'ahul muslimuna hasanan fa huwa indallahi hasanun. Kalau ada orang menganggap orang ini baik, maka menurut Allah baik. Apalagi diintip-intip matinya Islam, KTP-nya Islam, apalagi dalam keadaan ibadah misalnya, itu udah berani saya mengatakan ini min ahlil khair. Bahkan kalaulah mohon maaf orang ini banyak dosa misalnya ya, saya cari kebaikannya. Karena satu ketika ini di masjid saya ada yang meninggal. Saya tahu ini jarang sholat orang ini, jarang. Cuma ketika saya melaksanakan sholat jenazah almarhum ini, keluarganya, Kiai minta tolonglah saksikan beliau itu orang baik. KTP-nya apa? Islam. Saya tahu dia pernah sholat. Saya tahu dia pernah nyumbang ke masjid hanya satu sak semen. Ya saya bilang, isyhadu bi anna hadzal mayit min ahlil khair. Saksikan orang mayit ini adalah orang baik. Baik apa baik? Baik. Ya sudah, selesai. Tapi ada yang nyeletuk ke saya, ya itu orang nggak benar kok dibilang khair gitu. Ya, saya bilang ya khair juga satu sak gitu. Satu sak semen. Ya carilah kebaikannya. Makanya wadzkuru mahasina mautakum. Kalau orang yang mati itu sebut kebaikannya. Jangan kita pandai mencari kejelekan orang yang sudah wafat, apalagi orang sudah wafat, Pak. Itulah para jemaah sekalian, makanya mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dengan saya diberi kesempatan di tengah-tengah kesibukan bekerja untuk bisa melaksanakan sholat berjamaah sholat zuhur. Ini pasti nikmat. Kalau kaya, pangkat tinggi, uang tidak berseri, bisa nikmat, bisa adab, bisa nikmat, bisa istidrak, Ustaz. Tetapi kalau dikasih ibadah, ini ada keterangannya. Mata razaqaka ta'at, di saat engkau dikasih rezeki oleh Allah bisa ta'at, bisa ibadah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Wal ghina bihi anha, dan merasa nyaman, tenang. Kan ada ya orang ibadah nyaman. Malah kalau nggak ibadah, kalau nggak sholat duha, merasa berat gitu, merasa kehilangan. Kalau nggak tahajud, kayaknya ada yang hilang dalam hidup. Kalau ada orang sampai kepada makom itu, maka di sini dikatakan fa'lam, sadarlah, tahu, perhatikan, fa'lam, ketahuilah annahu qad asbagha 'alaika ni'amahu zahiratan wa batinah. Orang tersebut benar-benar telah dilimpahkan oleh Allah nikmat lahir dan batin. Enggak bisa ditafsir yang lain. Mudah-mudahan kita termasuk ya, Bapak-bapak yang sholat ini berjamaah, ya Allah. Sudah, saya pastikan ini nikmat sudah. Bisa, tidak bisa ditafsir yang lain. Ini makanya kita selalu bersyukur. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Qul, katakan Muhammad, bi fadlillahi, dengan anugerah Allah berupa ilmu kemudian kita mengamalkan, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmat Allah, yakni syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Muhammad tentunya. Fa bidzalika falyafrahu, maka hendaknya kita bahagia, bangga. Makanya mari kita bersama-sama ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih Allah alladzi hadana li hada, yang telah menunjukkan kami kepada jalan ini, bisa sholat, bisa berjamaah, bisa baca Quran, bisa bersedekah. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kita ini tidak bakalan mendapat hidayah kalau tidak dikasih hidayah sama Allah. Banyak orang yang dekat dengan masjid tapi malas,
Saya ini dekat dengan masjid, depan saya masjid. Saya heran, jam 3 yang datang duluan bukan kiainya, jemaahnya. Saking rajinnya itu, saking rajinnya nggak pernah kosong dengan tahajud. Pernah nanya ke saya, Kiai, ada apa? Mau tanya Kiai, saya ini pernah sekali terlambat, nggak sholat tahajud lagi, cuma sholat subuh berjamaah. Boleh nggak saya sholat tahajud di kodok? Maksudnya diganti? Diganti sih boleh Pak, secara hukum. Cuma pertanyaan itu menggelitik ke kuping dan pikiran saya. Orang ini nanya sampai segitunya. Loh, kiainya belum tentu sehebat dia. Tapi ya mau nggak mau saya sudah dipanggil ustadz, ya harus memantaskan diri Pak. Makanya saya kadang-kadang orang husnudzon datang nggak saya, Kiai mohon doanya. Doa apa? Anak saya semua jadi anak soleh. Ya, kadang-kadang berat juga pikiran saya. Tapi karena husnudzon, ya saya selalu memohon kepada Allah, ya Allah, orang sudah husnudzon berbaik sangka kepada saya, jangan pulangkan dengan sia-sia. Mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah ya kalau saya itu tidak benar. Tapi kalau ada orang minta doa kepada Bapak, jangan ditolak. Pernah saya dimintain doa, minta doanya bagi datang ke rumah. Saya wakilkan kepada ustadz yang lain. Dia omelin saya. Loh, Kiai kok diwakilkan? Saya itu percaya ke Kiai gitu. Doa yang paling manjur itu doa yang paling diingat lah. Sekarang ingat apa, ya udah doa itu saja. Itu para jemaah sekalian, mudah-mudahan pengajian yang singkat ini ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf singkat saja. Walaupun singkat, barangkali ada yang nyangkut jadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Sehat semuanya, barokah semuanya, keluarganya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan yang sempurna, anak-anaknya soleh dan solehah ya Allah. Allah berikan kesembuhan dari segala penyakit, jauhkan dari segala mara bahaya. Allah berikan rezeki yang banyak, barokah untuk ibadah ya Allah. Ampuni dosa kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.